Pemain yang digadang-gadang akan bergabung dengan timnas Indonesia, Kevin Dix, mengatakan bahwa dirinya akan segera menuju Jakarta. Baru-baru ini, skuad Garuda sudah ketambahan 2 pemain keturunan lagi. Kedua pemain tersebut adalah Mads Hilgers dan Eliando Reijers. Hilgers dan Reijers resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak Senin, 30 September 2024. Kini, keduanya juga masuk ke dalam daftar 27 pemain timnas Indonesia jelang laga ketiga dan keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka sudah bergabung dengan tim Merah Putih yang kini telah berada di Bahrain. Keduanya akan membela tim Merah Putih saat bersuat Timnas Bahrain, 10 Oktober, dan Timnas Cina, 15 Oktober. Di lain sisi, Hilgers dan Reijers tampaknya tidak menjadi nama terakhir untuk dinaturalisasi oleh PSSI. Baru-baru ini, tersiar kabar bahwa ada pemain lain yang bersedia membela skuad Garuda dan sudah dihubungi oleh PSSI. Pemain tersebut adalah Kevin Dix yang kini membela klub asal Denmark, yakni FC Copenhagen. Dalam sebuah wawancara bersama media Denmark, Kevin mengakui bahwa agennya sudah dihubungi oleh PSSI perihal naturalisasi. Kini, ia masih memikirkan apakah akan mengambil tawaran tersebut atau tidak. Di tengah-tengah isu tersebut, muncul juga kabar yang mengatakan bahwa dirinya akan segera terbang ke Jakarta. Hal itu diungkap oleh salah satu seniman asal Indonesia yang sering menggambar wajah pemain timnas Indonesia, Zulham Subari. Melansir dari laman Instagram pribadinya, Zulham Subari, ia membagikan isi percakapan dengan Kevin. Dalam Instastory yang dibagikannya tersebut, Zulham tampak ingin mengirimkan hasil karyanya kepada Kevin. Tanpa disangka-sangka, pesan tersebut ditanggapi oleh sang pemain. Bek berusia 28 tahun itu merasa terhormat bisa mendapat pesan dari Zulham. Ia juga mempertanyakan bagaimana cara Zulham mengirimkan karyanya tersebut. Tak ingin merepotkan penggemarnya, Kevin menyarankan Zulham agar memberikan karyanya tersebut ketika ia menyambangi Jakarta. "Hai, kamu memiliki talenta menggambar yang sangat baik, dan saya terhormat bisa digambar olehmu. Terima kasih," kata Kevin. "Saya berharap saya segera berada di Jakarta, maka Anda tidak perlu mengirim gambar," lanjutnya. Kabar ini langsung menjadi pembicaraan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Banyak penggemar yang bertanya-tanya apa tujuan Kevin bertolak ke Jakarta. Para penggemar berharap dirinya melakukan ritual yang dilakukan oleh pemain keturunan lainnya, yakni bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Bila ritual itu sudah terlaksana, maka dipastikan Dix akan menjalani proses naturalisasi. Sayangnya, sang pemain tidak mengungkapkan kapan dirinya akan ke Jakarta. Bila dalam waktu dekat ia tiba di tanah air, maka kemungkinan jasanya akan tersedia untuk timnas Indonesia pada November mendatang. Pada akhir tahun nanti, skuad Garuda akan melakoni laga kelima dan keenam grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim besutan Shin Tae-yong akan berhadapan dengan timnas Jepang dan timnas Arab Saudi. Pelatih timnas Bahrain yakni Dragan Talagik, blak-blakan sebut pertahanan timnas Indonesia sangat menyeramkan dan sukses membuatnya frustasi. Seperti yang kita tahu, PSSI dan Shin Tae-yong belakangan ini memang berstrategi untuk membuat ranah belakang timnas yang kuat. Oleh karena itu, belakangan ini kita juga sering kedatangan banyak pemain naturalisasi yang berposisi di belakang, khususnya di arah bek dan juga penjaga gawang. Walaupun ini belum sepenuhnya menutupi semua kelemahan timnas Indonesia, namun sejauh ini kita bisa melihat hasil yang mengagumkan dari para lini belakang Garuda. Terutama sang kiper dari MLS yakni Martin Paes yang berhasil menekan jumlah kebobolan timnas Indonesia. Pertama poin saja setelah 2 laga. Tidak hanya itu,
Kita juga tahu bahwa timnas Indonesia baru saja ketambahan 2 amunisi atau 2 pemain naturalisasi yang berposisi bek dan juga gelandang, yaitu Mads Hilgers dan juga Eliano Reijers. Dengan bergabungnya pemain-pemain bergrade A ini, tentu kita juga bisa percaya bahwa mereka akan membuat lini pertahanan Garuda semakin kuat lagi. Dengan terbuktinya pertahanan Indonesia yang sangat kuat ini, tentu hal ini membuat pihak lain seperti Bahrain mulai khawatir. Terlebih lagi, sebelumnya kita juga sudah menahan skor 1-1 melawan Arab dan juga 0-0 melawan Australia. Oleh karena itu, sang pelatih yakni Dragan Talagik juga menyatakan bahwa timnas Indonesia adalah salah satu tim yang memiliki pertahanan yang sangat bagus di grup C. Indonesia adalah tim yang sangat bagus dalam bertahan. Mereka melawan Saudi dan Australia dan hanya kebobolan 1 gol, ungkap Dragan, yang dikutip dari bolasport.com oleh Radar Indramayu pada 8 Oktober 2024. Selain itu, pelatih berumur 59 tahun ini juga menyatakan bahwa potensi serangan balik timnas Indonesia sedang sangat diwaspadai oleh mereka. Transisi dan serangan balik mereka juga bagus. Kami harus berkonsentrasi dari detik pertama hingga detik terakhir, ujarnya. Terakhir, Dragan Talagik mengatakan bahwa ia tidak memiliki ekspektasi yang tinggi untuk menembus pertahanan Indonesia. Sehingga ia hanya mengharapkan bahwa tim binaannya dapat memasukkan 1 gol pada gawang timnas Indonesia. Jika kami menang 1-0, saya akan senang. Bagi saya, yang terpenting adalah kemenangan dan 3 poin dalam rekening kami, tukasnya. Exco PSSI Arya Sinulinga beberkan calon pemain diaspora baru yang nanti akan datang dan merapat ke tim nasional sepak bola Indonesia. Enggak main-main, bahkan Arya sampai mengungkapkan bahwa sudah mendapatkan nama pemain keturunan yang berposisi sebagai seorang striker. Perlu diketahui, timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong memang ingin perlu ada upgrade di lini depan, supaya bisa lebih tajam dan cocok buat momentum kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berhubung yang disebut pemain depan, maka ada 2 nama yang mengerucut ke permukaan yakni Ula Romeni dan Mauro Zijelstra. Kira-kira siapa yang akan datang nanti di antara mereka berdua? Bisa ada pemain striker. Memang ada nama-nama tersebut agak berat karena masih proses panjang. Kita juga ya sudah aja deh lihat nanti bagaimana, ujar Arya dalam kanal YouTube miliknya. Tapi ada yang kami bisa ajak diskusi, mungkin mudah-mudahan sih ada 1 atau 2 pemain. Memang belum bisa memenuhi semua kebutuhan, nanti sisanya ya tinggal mengimbangi saja, tambahnya. Paling tidak kalau dia kita proses nanti Oktober. Misalnya jika ada peluang seperti itu, mungkin nanti November baru ada lagi pemain baru yang bisa dimainkan, imbuhnya. Jika mengacu pernyataan Arya, berarti pemain diaspora yang kabarnya berposisi striker ini akan datang ke Indonesia pada Oktober untuk proses naturalisasi, dan baru pada November pemain itu bisa dimainkan. Pertama ada Ula, dia itu pemain utama FC Utrecht yang termasuk kategori grade A, sebab statistik dirinya sebagai striker yang tajam dan mentas di kasta tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie. Romeni merupakan pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia yang berasal dari ibunya dan neneknya dari Medan, Sumatera Utara. Bahkan ia juga pernah mengungkapkan bahwa pernah suatu hari dihubungi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ula membenarkan hal itu saat diwawancarai oleh media Belanda Voetbal Premier. Saya juga sudah ada pembicaraan dengan Ketua PSSI. Itu adalah sebuah kehormatan. Karena nenek saya lahir di sana dan ibu saya juga pernah ke sana, ujar Romeni via Voetbal Premier. Sedangkan Mauro Zijelstra, dia merupakan pemain muda yang tajam dan memiliki badan yang proporsional, kekar dan tegap sebagai pemain penyerang. Kini dia mentas bersama klub FC Volendam U21 yang mentas di Eerste Divisie, tingkat junior dari Eredivisie.
Statistik dan caps yang dia peroleh juga sudah sangat moncer di usianya yang 19 tahun. Bersama Volendam dalam musim semi Zijlstra sudah menorehkan 13 caps, 8 gol, 1 assist. Sedangkan saat musim gugur Mauro mencatatkan 14 caps, 6 gol, 1 assist. Pemain kelahiran 2005 ini juga sangat terbuka sekali untuk bisa menjalani proses naturalisasi. Bahkan via informasi dari Yusa Nugraha, Mauro sudah mengumpulkan dokumen untuk diajukan ke PSSI. Patut dinantikan, siapa pemain striker yang akan datang ke Indonesia pada bulan Oktober ini untuk menjalani naturalisasi seperti yang diungkap Exco PSSI. Akankah Ula Romeni atau Mauro Zijlstra?